ukur dengan termometer. Kalau kalor itu berkaitan dengan energi. Energi apa? Energi yang dimiliki oleh benda yang panas. Jadi suatu benda yang panas itu punya energi, namanya energi kalor. Kalau energi itu sama seperti energi-energi yang lain, energi panas sama seperti energi lain yang lain bisa bisa berubah ya, bisa berubah atau bisa mengalir dari benda satu ke benda lain. Ini sama juga pada panas atau energi kalor bisa mengalir atau bisa berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain atau dari satu benda ke benda yang lain. Nah, misalkan ini ilustrasi aja. Ini ada dua orang, satu memegang gelas yang berisi kopi panas, satu orang lagi memegang air dingin atau ini gelas yang diisi oleh es batu. Ini lihat ada tanda panah yang berbeda, menunjukkan kemana arah aliran panasnya, heatnya, heat itu panas ya, atau kalor. Jadi secara alami kita mengalami atau merasakan panas suatu benda itu karena apa? Karena suhu normal tubuh kita itu berbeda atau punya perbedaan dengan apa yang kita pegang kan. Misalnya suhu normal tubuh orang atau tubuh kita itu berapa ya? Dalam keadaan normal sekitar 27 ya. 27 sampai 30 derajat ya. Ininya suhu badan normal kita ya. Ketika memegang sesuatu yang berbeda suhunya dengan tubuh kita, pasti ada aliran panas atau aliran kalor. Sejatinya kalau aliran kalor itu mengalir dari apa suhu apa ke suhu apa ya? Panas itu kalau itu mengalir dari suhu yang apa ke yang apa? Tinggi ke rendah bukan Mbak? Dia tinggi ke rendah. Secara alami ya, itu secara natural. Energi kalor mengalir dari suhu yang memiliki benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Jadi kalau kita megang kopi, panas yang ada di kopi itu energinya ditransfer ke tubuh kita. Makanya kita merasa panas. Karena suhu kita meningkat tiba-tiba karena menerima panas. Sebaliknya kalau air dingin, kita yang memberi panas ke airnya kan. Karena air dingin itu atau air es itu memiliki suhu yang di bawah suhu badan kita. Jadi kalornya mengalir ke air itu sehingga apa? Kita kekurangan energi kalor. Kalau tadi kelebihan energi kalor sehingga kita panas, sekarang kita memberikan kan berarti kita berkurang energinya. Karena berkurang suhu badan kita langsung drop turun. Nah, itulah kenapa tangan kita merasa dingin. Jadi merasakan benda dingin panasnya itu akibat perpindahan kalor. Ya, mana ke badan kita atau kita memberikan panas ke apa benda yang kita pegang. Itu ya definisi. Sekarang tadi kita bahas tentang kalor suhu. Apa aja sih yang ada alat-alat ukurnya dalam termometer? Skalanya macam-macam ya. Yang kita ketahui secara umum ada 4. Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Yang sering kita pakai di Indonesia itu Celsius ya.
Mungkin negara lain mungkin yang lain, kayak Kelvin, Fahrenheit itu, populer di sana. Tapi bukan berarti tidak ada kesebandingannya atau tidak bisa dikonversi. Ada ya cara konversinya. Dulu waktu SMA atau SMP kita menghafal rumus ya, menghitung bagaimana suhu dari Celcius ke Kelvin atau Fahrenheit ke Reaumur dan lain sebagainya. Banyak rumus yang mau kita hafal ya. Sekarang mungkin saya coba kasih tahu cara untuk tidak menghafal rumus. Cukup tahu ini aja deh. Cukup tahu berapa nilai awal bawah sama nilai atas masing-masing ini aja udah itu. Celcius itu 0 dan 100. 0 100 itu titik ini ya, titik beku dan titik didih air. Itu acuannya. 0 untuk Celcius, titik beku air, 273 untuk Kelvin, untuk Kelvin, 32 untuk Fahrenheit, dan 0 untuk Reaumur. Sedangkan titik didih air itu 100 untuk Celsius, 373 untuk Kelvin, 212 Fahrenheit, dan 80 untuk Reaumur. Nah, sekarang selain mengetahui titik bawah atasnya, kita hitung solarnya berapa antara titik bawah dan atas itu. 100, 100, 190, dan 80 ya. Ininya intervalnya. Udah itu aja yang perlu diketahui. Bagaimana kemudian menghitung ya? Ini pakai rumus yang kotak ini aja yang dikotakin. X itu suhu yang apa? Yang ruas kiri itu skala yang kiri, yang X, yang Y skala yang kanan ya, skala yang kedua. Misalnya kita mau konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Ini rumusnya dikurangi dulu dengan skala suhu terkecil, dibagi panjang skala, udah. Dikurang suhu terkecil, dibagi panjang skala, gitu aja dibandingkan. Fahrenheit ke Celsius. Celsius skala terkecilnya 0 tadi kan. Dibagi 100 panjangnya. Fahrenheit skala terkecilnya 32. Dan ininya 180. Udah gitu aja dibandingkan. Udah tinggal dibagi ruas saja. Dipindah-pindah ruas. Nah, udah itu bisa seperti itu kan. Juga yang lain. Nah, ini ya. Nah, ini tolong dilengkapin dulu semua. Nah, ini sudah dilengkapin dan nah gitu caranya ya. Kan ini banyak rumusnya tuh. Cukup menghafal satu rumus aja dapat semua ya. Ini juga simpel sebenarnya. Panjang di suhu dikurang skala suhu terkecil dibagi panjang skala. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalor jenis, kapasitas kalor, dan kalor laten. Kalor jenis itu apa? Kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat atau 1 Kelvin dari 1 kilogram zat. Itu kalor jenis. Simbolnya C kecil. Q per M kali delta T. Q itu kalornya ya. Kemudian kapasitas kalor. Beda lagi, ini tidak pakai massa ya. Dia cukup dibagi dengan suhu aja. Simbolnya C besar. Kalau L, kalor laten, itu untuk mengubah wujud. Wujud benda itu bisa dirubah hanya dengan memberikan panas ya, atau memberikan energi kalor. Contohnya melebur, mencair, menguap. Itu kan proses-proses yang wujudnya berubah ya. Dari padat ke cair, dari cair ke gas gitu ya.
dan juga yang dari padat langsung ke gas. Nah, itu kalor-kalor yang dibutuhkan atau energi kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan suatu benda seperti itu. Memanaskan atau merubah wujudnya. Kalor laten juga terbagi dua, yaitu kalor lebur sama kalor uap. Kalau untuk kalau yang kalor lebur berarti dari apa itu fasenya? Fase padat ke cair kan? Kalau kalor uap dari cair ke gas. Ini eh, tiga parameter tentang kalor. Nah, ini kita bahas hukum kekekalan energi dan asas Black. Nah, ini kasusnya adalah ketika kita mencampurkan air yang berbeda suhu, tentu masing-masing akan memberikan panas sama yang menerima ya satu lagi ya. Yang mana air panas memberikan kalor pada air yang dingin dan air dingin menerima kalor tersebut untuk menaikkan suhunya. Akhirnya air yang tadi dicampur panas dan dingin itu akan menjadi hangat. Definisi dingin, panas, hangat ini kan tidak terukur ya. Tidak terukur berapa suhunya itu, derajatnya berapa. Jadi tidak apa ini secara kualitatif, berarti artinya suhu campurannya itu berbeda dengan suhu awal masing-masingnya kan. Tidak dingin dan juga tidak panas, itu artinya. Kita taruhlah ini T1 untuk yang dingin, suhu untuk air dingin. T2 untuk air panas dan T campuran untuk yang air hangat. Campurannya. Dari sini berlaku hukum Black, asas Black. Di mana Q ini kalor yang dilepas sama jumlahnya dengan yang diterima. Dilepas oleh air panas dan diterima oleh air dingin. Nah, kita coba ilustrasikan pakai ini ya, grafik. Kalau saya gampangnya pakai grafik seperti ini. T dan Q ini ya. Sini. Nah, ini misalkan dari proses ini mula-mula dia wujudnya es padatan ya. Es dalam bentuk beku. Suhunya minus 10 derajat Celcius. Kemudian kita berikan panas atau kita panaskan esnya itu, balok esnya itu dengan Q1. Inilah Q1 ya. Maka suhunya naik menjadi 0 derajat. Di titik 0 ini es sudah mencair belum? Belum, Pak. Belum. Dia harus mengalami proses lagi peleburan ya, cairan. Kita tahulah energi kalor yang dibutuhkan Q2 untuk merubah dari padat ke cair. Tapi suhunya nggak berubah, tetap 0. Selama proses apa, merubah fase padat ke cair itu tidak ada perubahan suhu. Itu yang kalian harus pahami. Dia hanya berubah fase tapi tidak ada perubahan suhu. Mencair, datar. Kita panaskan lagi. Dari sudah air ini tadi kita panaskan sampai mendidih di 100 derajat. Taruhlah ini kalori yang dibutuhkan Q3. Dari sini di titik 100 ini masih dalam bentuk cair, mendidih gitu ya. Kalau mendidih tahu kan apa itu eh, airnya. Kemudian dipanaskan lagi sampai habis airnya. Habis itu artinya dia merubah jadi gas, jadi uap. Q4 taruhlah ininya kalori yang dibutuhkan untuk merubah apa itu tadi, merubah fase cair ke gas. Di sini juga tetap suhunya tidak berubah. Jadi air itu dalam bentuk uap suhunya 100 derajat. Tidak akan naik.
Kecuali mungkin airnya sudah ada tambahan yang lain ya. Ini air anggap aja air biasa, air, keran kita, air sumur gitu ya. Berbeda halnya kalau air yang sudah dicampur yang lain-lain. Karena titik didihnya sudah berubah kalau air sudah terkontaminasi dengan yang lainnya. Nah, jadi dari sini kita coba rumusnya masing-masing ya, Pak. Tadi kan kita kaitkan dengan yang 3 ini, kalor jenis, kapasitas kalor, dan kalor laten. Nah, kalau Q1 berarti kita masuk ke ini ya, yang kalor jenis ini ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini dirubah, saya dibalik. Nah, Q1 adalah massa es atau air ini yang dibekukan dikali C. C ini adalah kalor jenis kali delta T. Jadi kalor jenis air ini berapa ya sudah tahu, sudah diketahui. Dan delta T perubahannya berapa suhunya yang ingin kita panaskan tadi. Q2 itu tadi kalor laten berarti ya kita butuhkan untuk merubah fase. M dikali kalor laten atau L. Q3 sama kayak Q1 ya. Q4 sama dengan Q2 tapi kalor latennya U ya, kalor latennya uap. Kalor uap. Jadi total energi yang dibutuhkan untuk menguapkan sejumlah es, misalkan 2 kg es, sampai dia menguap seluruhnya ya semua ini ya, Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Total energi yang diperlukan untuk merubah es jadi uap semuanya. Ini cukup panjang prosesnya, tidak langsung dari es langsung menguap habis bisa. Proses yang harus dilalui. Nah, ini kesehatan ini. Nah, berikutnya kalau kurva ini atau grafik ini kita terapkan di pencampuran ini tadi pencampuran air dengan air dingin dengan air panas. Kita bisa menggunakan kurva ini. Nah, ini misalnya kasus air panas dicampur dengan air dingin atau es. Di sini kan kalor yang diterima sama dengan yang dilepas. Nah, kita tahu di sini kita anggap aja PT-nya di sini ya, kan masih tanda tanya masih nggak tahu berapa. Di sini yang merah, yang dingin kan menerima keluar berarti dia menuju ke atas, menuju suhunya ke TT. Sedangkan yang air panas, yang 100 derajat awalnya, dia turun suhunya karena melepaskan kalor sampai suhu campuran ya. Jadi semuanya sama suhu akhirnya. Di sini yang harus kita amalkan bisa kita buat tiga dengan ya. Empat yang membahas satu dari tiga kalau yang diterima. Tadi kalau ada aja punya. Kalau ada tambahan baru berarti di air aja. Kalau nggak ada bahan berarti di air berarti ya. Kalau keluar tiga M ada TT. Empat M itu TT. Tapi kalau ini kan gambarnya ya. Saya air panas itu namanya air suhu. Air dingin dan air dua. Di air yang ini harus kalian perhatikan yang sudah siapa ya. Air panas kah atau air dingin gitu. Kayaknya bisa paham ya. Nah ini coba soal air ini. Ini kayaknya siapa ya teman-teman.
yang sedikit dikerjakan dalam waktu 8 menit ya, 20 menit kali ya, 15 menit, 20 lah, 20 menit. Ini setelah diselesaikan. Nah, kemudian kita lanjut dulu lewat slide. Nah, kita lanjut dulu ya nih ya. Perbedaan valor, dan ini pelajaran SMP aja intinya. Perbedaan valor ada radiasi, kondisi, frekuensi, dan ini ukuran semua ya. Pemuaian, nah pemuaian itu kan berarti bertambah panjang, bertambah luas, bertambah volume. Nah ini rumusnya pemuaian sama panjang luas volume. Ya kalau dipanasin kan memuai ya. Saya tahu. Salah satu aplikasi pemuaian ini di mana diterapkan. Nah, Kereta, Pak. ya ada kereta, jembatan juga ya. Kalian melihat kan antar sambungan rel itu atau jembatan itu dibuat agak renggang, agak berjarak karena mengantisipasi pemuaian. Pada suhu yang sangat terik panas itu dia akan bertambah panjang yang meskipun sedikit ya, tapi ada efeknya. Kalau misalkan dia apa misalkan dia memuai, akan saling mendorong dan bengkok nanti. Waktu diberi jarak untuk dia bisa memuai sedikit demi sedikit. Kemudian selain pertentangan upah sama jembatan apa? Listrik, Pak. Listrik gimana? Kalau listrik Pasang nggak terlalu ketat, Pak. ya bisa, makanya agak itu ya, beriun gitu ya, tidak Iya, Pak. tetap. Ada lagi di komponen elektronik ini pada apa, perangkat elektronik seperti setrika atau pemanas air ya, itu kan bisa otomatis mati kalau sudah mencapai suhu tertentu ya. Itu juga menggunakan prinsip pemuaian. Saklarnya itu dibuat dengan ya plat yang mudah memuai. Jadi ketika dipanaskan kan memuai, bertambah panjang sehingga bisa memutus aliran listrik secara mekanik. Kemudian saat dingin dia kembali lagi ke semula. Jadi apa bisa dimanfaatkan pemuaiannya. Nah, itu kira-kira pemuaian. Nah, pemuaian itu kan ada tiga, secara panjang, secara luas, dan secara volume. Nah, ini rumusnya sama sebenarnya, cuman beda koefisiennya. Nah, ini mungkin ini mungkin jangan PR lagi, kerjaan sekarang aja coba. Berapa ya hasilnya? Oh, ada salah dikit ini yang contoh soalnya ya. Itu sudah saya kirimkan ke untuk ini sebentar ini.
Dapat berapa hasilnya? Coba di ini deh yang udah berhasil dikirim apanya ke grup WA, difotoin aja satu dua tiga orang mah ya jawaban coret-coretnya. Ini coba kita bahas. Ini nomor satu juga, ini nomor dua juga ya. Nomor satu udah, jadi beberapa yang nomor dua.
Sudah ini selesai. Coba mari kita cek ya. Nah, kelihatan lagi. Nah, Ya, sudah Pak. oke. Baik. Ini yang teman kalian kerjain kayaknya kurang pas ya. Siapa tadi itu yang pertama ngirimin? Dika. Ini kurang masih keliru. Terus siapa ini? Ahmad. Kurang pas. Salahnya di mana? Salahnya kalian Kalornya. suhunya. Ini nih, coba lihat baca soalnya apa. Soalnya itu ada berapa banyak energi yang harus dikeluarkan lemari es. Berarti energi kulkas itu berapa untuk membekukan air kan? Dari awalnya 20 ke min 12. Dari 20 ke min 12 itu kan ada berapa step itu? Ada berapa? Ada 2. Ada 3, Pak. 2 atau 3 tahap. Berdasarkan grafik tadi. 3. Ya. 3, Pak. Berdasarkan grafik ini ada 3 ya. Jadi kita gambar lagi grafiknya. Yang ini ya, yang nomor 1 itu. Nah, terus ini lah. Ini derajat Celcius. Nah, ini tadi Q-nya ya. Nah, tadi awal mulanya kan suhunya berapa? 20. 20 derajat. Didinginkan. Nah, kalau kulkas kan sifatnya mendinginkan ya. Tapi dalam proses mendinginkan dia itu membutuhkan energi listrik. Nah, dari 20 air biasa itu diturunkan suhunya ini ya. Ya, mungkin pakai warna lain aja. Nah, turunkan suhunya dari sini ke sini. Kemudian atau langsung turun lagi gini? Enggak kan? Ini masih masih air proses. Kemudian proses dari air tadi sampai berapa suhunya? Min 12 ya. Anggaplah ini min 12. Nah, kemudian dari ini masih masih ini lagi harus datar lagi proses perubahan fase dari cair ke padat. Berarti baru ini turunnya lagi ya. Nah, ini harus tanda panahnya ke bawah. Ya, ini kan harusnya. Coba ini Q1, Q2, 3. Oke. Nanti total apa energi yang diperlukan adalah totalnya energinya
ya Q1, Q2, Q3 ya. Q1 apa? M, C, delta T ya. Ini C air apa CS? Air. Ini C air. Karena kalau jenis air sama es itu berbeda ya. Jadi kalian harus jangan keliru. Q2 apa tadi? M kali L ya. Kalau M-nya kan tetap tidak berubah masanya. Karena airnya sama ya. Anggap aja semua airnya itu membeku. Nah, ini baru M kali CS ya, kalau jenis S, kali delta T. Delta T yang ini, yang sebelah kiri itu berarti 0 kurang 20 kan? Atau 20. Yang ini 12 kan gitu. Dapatlah semua total energinya. Jangan cuma satu, jangan cuma MC delta T. Delta T-nya 12, min 12 kurang 20. Enggak gitu. Dia ada tahapannya. Ya, itu yang nomor 1. Nah, silakan dihitung aja ini. Yang nomor 2-nya sama, tapi dia bercampur ya. Potongan es dimasukkan ke dalam 3 kg air dengan suhu 40 derajat. Es 0,5 kg dalam 3 kg air dengan suhu 40. Oh, berarti gambarnya gini ya. Esnya berapa tadi? Min 10 ya. Min 10 dan 40. Min 10. Kalau di sini 40 ya. Sama seperti tadi gambarnya, sama seperti yang ini ya. Gambarnya seperti itu aja. 10, 0,5 dan 3 kg air. Ya, sama seperti itu. Berarti ini turun ya ke sini ya. Sorry. Yang merah turun ke sini ya. Sampai ini TC. Nah, dapat yang ini berapa hasilnya? TC-nya berapa? Sekian Pak dapatnya saya. Oh, segitu juga. Ini Q1, ini Q4. Q1 sama Q2 sama Q3 dengan Q4. Gitu ya. 20, sekian ya tadi ya. Iya Pak. M-nya udah dilihat, nanti M-nya keliru. Masa yang air sama yang air panas sama air dingin kan beda tuh. Terus kalau jenisnya sama kalau lemburnya udah dicek. Udah Udah ya. Pak, itu udah dikirim.
Oh, yang tadi ya? Mana? Rino ya? Bukan Pak, atasnya. Eka? Yang Iya Eka ya? Pak. Iya Pak. Oke. Kamu langsung aja ya, nggak perlu digambar ya? Iya. Nggak apa-apa sih kalau paham. Oh, fotonya udah ya? Udah. Ini foto atau Oke, September 22,20. Yang lain setuju dengan ini? Eka? Iya. Heeh, yang penting adalah digambar kalau nggak tahu apa kalau bingung digambar itu. Terus dimasukkan rumusnya jangan keliru dan apa dan metode telur jenisnya jangan salah juga. Sign aja usah. Oke, itu saya kira eh, oke, kita ada pertanyaan sampai sini. Kalau nggak ada kita coba lanjut lagi ke topik berikutnya terkait tentang termodinamika ya. Dari kinetik gas dan termodinamika. Nah, ini kita belajar tentang gas dan perilakunya. Pertama, apa itu gas ideal? Ya, nah, selamat umum gas ideal, hukum termodinamika, isobarik, isokorik, dan isotermal, usaha pada gas ideal, hukum ke-1, hukum kedua termodinamika, dan efisiensi termodinamika. Oke, jadi gas ideal, kita baca cara gas ideal. Ideal itu kan artinya sempurna ya. Adanya atau munculnya gas ideal itu kan karena begitu rumitnya atau kompleksnya gas yang ada di alam ini ya. Untuk mudah dapat dipelajari, orang mengasumsikan beberapa hal diabaikan, diasumsikan ideal. Tapi kenyataannya enggak. Itu proses perhitungan, proses menganalisis supaya lebih mudah maka diasumsikan beberapa hal. Itu yang dinamakan sebagai gas ideal. Nah, ilmu yang pelajari tentang gas dan hubungannya dengan sifat-sifat kalor, sifat-sifat panas itu disebut sebagai termodinamika. Ini banyak sekali aplikasi termodinamika ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini gas ideal. Nah, kalau secara alami bedanya gas dengan fase yang lain pada cair itu dilihat dari bentuk molekul dan pergerakannya. Pergerakannya gas itu yang paling acak karena jarak antar molekulnya sangat berjauhan. Cair agak sedikit berjauhan, tapi kalau padat dia sudah rapat sekali jaraknya sehingga dia tidak bergerak. Susah untuk bergerak. Kalau gas itu bergeraknya sangat bebas. Hmm.
Oke, kita lanjut lagi. Eh, Ini syarat-syarat gas agar bisa disebut sebagai gas ideal. Terdiri dari partikel yang jumlahnya sangat besar, ukuran partikelnya dapat diabaikan terhadap ukuran wadahnya, juga kaca, merata pada seluruh ruangan dalam wadah, gaya tarik-menarik antar partikel diabaikan. Nah, ini beberapa hal yang menjadi syarat untuk gas itu diasumsikan ideal. Nah, ini persamaan umum gas ideal yang sangat terkenal, yang sangat populer. BV sama dengan nRT ya, atau NKT, di mana N itu jumlah mol, R itu santa, gas. Ya. Ini gas itu kan banyak sekali. Macamnya ada yang gas diatomik, ada yang gas monoatomik ya. Nanti akan berbeda di indeksnya. Indeksnya 1/3 atau 2/3 ya. Nah, ini contoh soal. Ya, di paru-paru membran pernapasan memisahkan kantung udara kecil, tekanannya 1 kali 10⁴ Pascal dari darah di kapiler. Kantung-kantung ini disebut alveoli. Jari-jari rata-rata alveoli adalah 0,125 mm dan udara di dalamnya mengandung 4% oksigen. Dengan asumsi bahwa udara berperilaku sebagai gas ideal pada 310 Kelvin. Tentukan jumlah molekul oksigen di satu alveoli ini. Nah, jumlah apa? Solusinya ini pakai samaan PV sama dengan NKT. Yang ditanyakan jumlah molekul gas oksigen di satu alveoli. Nah, dari sini kita mencari N ya. N itu PV KT. PV per KT. P-nya, nah kita anggap alveoli itu kan berupa ini ya, kantung ya, seperti kantung. Kantung itu disebut sebagai apa? Diasumsikan berupa bola lah ya, kantung gasnya itu. Kita idealkannya bola. Nah, maka volume bola itu kan rumusnya 4/3 pi R pangkat 3 ya. R jari-jarinya. Dari kali K kali T. Nah, ini dapatlah N ya. 1 kali 10⁴ 1,9 kali 10⁴. Tapi yang itu kan hanya 14%-nya. Maka dikali 14% atau 0,14 hanya sekitar 2,7 kali 10⁻13. Itu. Nah, kemudian gas itu juga punya energi dalam ya. Karena tadi kan dia bergerak terus ya. Nggak pernah berhenti molekul-molekul gas itu bergerak acak terus. Sehingganya dia punya energi dalam untuk bisa bergerak itu. Energi dalam setiap gas itu yang lain adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik itu 3/2 KT ya, 3/2 NKT atau NRT. NRT dan NKT itu sama, cuman eh, satu pakai mol, satu pakai jumlah molekul jumlah partikel. Nah, ini tadi ya untuk gas diatomik juga akan berbeda ininya indeksnya 3/2, 5/2 atau 7/2 tergantung pada suhu. Kecepatan. Nah, kita punya energi kinetik. Tentunya kita bisa hitung kecepatannya dengan rumus apa energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Kita tinggal cari v-nya saja. Nah, berikutnya itu tadi besaran-besaran gas ya. Nah, berikutnya terkait hukum, bukan hukum pertama ya ini. Hukum ke-0. Hukum ke-0 ini membahas terkait tentang keseimbangan termal.
keseimbangan termal dan perilakunya terhadap sistem-sistem. Di dalam suatu pembahasan gas ada yang namanya dinding pemisah ya. Untuk memisahkan gas satu dengan gas yang lain itu kan biasanya dipisahkan oleh sekat. Nah, sekat ini ada macam-macam. Ada yang bersifat adiabatik, ada yang bersifat diatermal. Adiabatik itu apa? Sekat atau dinding yang tidak ada perpindahan kalor antar sistem dan lingkungan. Berarti dia di blok habis ya, di kalornya tidak bisa berpindah dari sistem satu ke sistem yang lain. Kemudian dinding diatermal. Dinding diatermal ini memungkinkan terjadinya perpindahan kalor. Jadi kalornya masih bisa berpindah. Tapi hanya kalor saja yang berpindah ya, bukan molekul. Molekul gasnya tidak bisa berpindah, yang berpindah hanya energi kalor saja. Nah, misalkan ada 3 sistem. Sistem A, B itu dipisahkan dengan adiabatik, C dan A itu dipisahkan dengan dinding diatermal. Maka lama-kelamaan dia akan mencapai kesetimbangan. Nah, itulah yang merupakan bunyi dari hukum ke-0 termodinamika. Ini kalornya lewat yang dinding diatermal ya. Tapi kalau semua disekat adiabatik ya nggak bisa. Oke, berikutnya proses isobarik, isokorik, dan isotermal. Itu bedanya iso itu artinya apa? Sama ya. Itu tetap. Jadi isobarik misalnya bar itu adalah tekanan. Jadi pada proses isobarik tekanannya tetap tidak berubah. Jadi dari rumus ini PV sama dengan nRT yang P-nya tetap. Jadi tinggallah V dan T. V dan T dan isokorik itu isovolum. Isokorik sama dengan isovolum, volumenya konstan. Isotermal suhunya yang konstan. Adiabatik, nah ini kalau adiabatik tadi tidak ada perpindahan kalor, agak berbeda sedikit persamaan. Gamma merupakan konstanta adiabatik. Nah, usaha pada gas. Gas itu juga melakukan usaha atau kerja ya. Misalnya kita punya ini tabung tertutup, isinya gas. Ini ada berupa seperti piston gitu yang bisa bergerak turun naik. Kita bisa berikan tekanan gitu ya, atau nanti sebaliknya gas yang memberikan tekanan keluar. Nah, di sini kita bahas dari konsep tekanan itu gaya perluas atau F sama dengan P kali A, sedangkan usaha itu gaya dikali jarak perpindahan ya. Maka di sini kan kalau dari sini dilihat perpindahan H1 ke H2, ketinggian H1 ke H2. Maka dari sini kita dapat A dikali H itu kan volume, maka ini bisa berubah jadi volume, sehingga P kali delta V itu sama dengan usaha. Tekanan dikali dengan perubahan volume. Jadi, usaha itu merupakan hasil kali tekanan dan perubahan volume. Kalau kita yang memberikan usaha pada atau menekan gas, berarti kita memberikan usaha. Atau gas menerima usaha dari lingkungan atau dari luar. Maka ini W-nya bernilai negatif. Itu kita sepakati dulu ya. Kalau gas menerima usaha dari luar itu nilai usahanya negatif. Sebaliknya kalau gas yang mendorong keluar
itu bernilai positif. Nah, berikutnya hukum 1 termodinamika. Ini bahas apa? Ini bahas tentang energi dalam. Dapat dirubah dengan memberikan sejumlah kalor dan usaha pada sistem. Jadi menurut hukum 1 termodinamika ini, delta U itu energi dalam sama dengan jumlah total dari kalor dan W-nya. Tapi Q dan W itu bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Kapan dia bisa nilai negatif dan positif? Ini ada 4 poin. Kalau W bernilai positif jika sistem melakukan usaha dan negatif menerima suatu usaha. Menerima itu artinya diberikan usaha pada gas atau sistem. Kalau Q bernilai negatif jika melepaskan dan bernilai positif jika menerima. Ini proses isotermal delta T 0 karena dia tetap kan, maka delta U juga 0. Maka dengan demikian Q sama dengan W dari rumus yang di atas. Isokorik itu isovolum, delta V-nya 0 karena V-nya tetap. Maka tadi kan W sama dengan P kali delta V. Kalau delta V-nya 0 berarti W-nya juga 0. Maka dari sini hanya tinggal Q dan delta U aja. Kalau pada tekanan tetap, di sini nggak ada P ya, nggak ada tekanan. Berarti semuanya ada lengkap. Adiabatik tidak ada perpindahan kalor. Delta Q-nya 0, berarti Q-nya 0. Hanya tinggal U dan W aja. Seperti itu untuk masing-masing. Nah, berikutnya hukum kedua termodinamika. Hukum kedua ini membahas tentang aplikasi, lebih ke aplikasi. Secara bunyinya, hukum kedua ini adalah kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Nah, di sini contohnya ada kulkas, AC, mesin ini ya, mesin kendaraan ya, ini mesin kendaraan bermotor ya, yang menggunakan bahan bakar. Ini mesin pendingin namanya, kalau yang sebelah kiri ini AC kulkas ini mesin pendingin, dan ini mesin panas kalau yang pada pada mesin motor ini. Bedanya di sini ya, bedanya di arah kalor ini. Kalau pada mesin pendingin kan kita memberikan usaha ya. Makanya kalau di kulkas itu kan di belakangnya tuh ada pompa ya, ada seperti kompresor gitu. Nah, dia mengalirkan gas freon untuk mendinginkan ini ya, mendinginkan ruangan di kulkas itu. Begitu juga AC. Nah, artinya W-nya masuk ke dalam. Artinya yang suhu yang itu dibuang keluar ya. Suhu yang di dalam ruangan kulkas itu dibuang keluar sedemikian rupa sehingga di dalamnya dingin. Makanya kalau kita atau rasakan di belakang kulkas itu rasanya panas. Nah, kalor yang itu dibuang. Berbeda dengan yang mesin panas. Kalau mesin panas ini menghasilkan usaha, menghasilkan pergerakan, maka W-nya arahnya keluar. Kan ini yang dimanfaatin pergerakannya ya, pergerakan piston dari proses pembakaran ini menghasilkan gerak ya, menghasilkan usaha. Maka usaha yang dihasilkan. Kalau ini usahanya malah diberikan ya, berbeda. Maka dia arahnya juga terbalik. QH ini adalah kalor yang yang pada suhu tinggi, ini yang pada suhu rendah, QC. Nah, ini berbeda juga rumusnya, QC sama QH-nya. Nah, otomatis ada perhitungan efisiensi ya. Efisiensi itu sangat penting, parameter yang sangat penting dalam dunia permesinan misalnya ya. Misalnya suatu efisiensi mesin bisa kita hitung dengan namanya efisiensi itu kan artinya berapa output yang dihasilkan dengan input segini gitu kan. Intinya kan seperti itu. Kalau di mesin kalor atau mesin panas atau mesin kendaraan tadi kan outputnya berupa usaha ya W.
sedangkan inputnya kalor ya, pembakaran tadi. Maka berapa persen ininya, E-nya efisiensinya. Jadi efisiensi bisa dihitung dengan rumus ini. Nah, menurut Kelvin dan Planck, tidak mungkin membuat mesin dengan efisiensi 100%. Ya, memang betul, karena ada beberapa energi yang terbuang. Misalnya kalau dalam mesin apa yang menjadi panas, bodi mesinnya itu sendiri kan jadi panas. Kemudian knalpot atau gas buangnya itu jadi panas juga kan. Nah, itulah energi yang dilepaskan yang lain, jadi bentuk panas, terbuang. Berarti efisiensinya nggak 100% karena energi yang sebagian terbuang. Itu artinya. Nah, begitu juga pada mesin pendingin ada namanya efisiensi, tapi namanya bukan efisiensi, namanya koefisien performance K ya. Ini juga sama seberapa besar input dan outputnya dalam persentase. Ini rumusnya. Ya, dari sini dengan usaha yang sekecil-kecilnya bisa menghasilkan udara dingin sebesar-besarnya lah gitu. Nah, ini contoh soal. Mesin mobil memiliki efisiensi 22% dan menghasilkan kerja atau usaha sebesar 2.510 joule. Berapa banyak panas yang dikeluarkan oleh mesin? Ini gimana caranya? Pakai rumus ini ya. Ini berarti mesin panas E tadi W per QH. QH sama dengan W tambah QC. Ini kan kalau dari sini dibalik W per E, ini dimasukkan ke sini, W per E-nya dapatlah QC ya. Panas yang dikeluarkan mesin sebanyak 8.900 joule. Ini ada soal PR lah, ini PR mungkin ya. Ini PR ya. PR. Teman-teman dikumpul. Ada pertanyaan tapi sebelum memberikan PR ini. Mungkin ini ya, absen ya. Ditulis nama dan spasi NIM di kolom chat ya, seperti biasa. Mulai dari sekarang. Ini saya bagikan ke grup WA ininya. Yang tadi itu.
Ya, ada pertanyaan silakan. Absen udah semua? Jika sudah, kuliah dilanjutkan dengan belajar mandiri ya, mengerjakan PR yang tadi yang termodinamika ya, belajar lagi, bahas lagi. Ya, Bentar, Pak. tiga. Mau nulis absen dulu, Pak. Oh ya, absen dulu silakan. Yang belum siapa nih? Terima kasih, Pak. Oke, sudah semua ya. Saya kira itu saja dulu perkuliahan kita. Sebentar, Pak. Masih, Pak, belum. Oh belum, ya udah tunggulah sampai jam 11 lah ya kita tutup. Kalau gitu yang sudah absen boleh leave duluan, tidak apa-apa. Yang belum silakan absen. Ya, jadi perkuliahan kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Nanti PR-nya minggu depan dikumpul. Tapi kalau bisa hari ini dikerjain. Oke, Pak. Makasih. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.